Halo teman-teman Lasma dan Joani, Horas, apa kabar semuanya? Hari ini kita punya resep istimewa, yaitu sambal lagi. Tapi sambal hari ini sambal istimewa karena kita membuat sambal ciri khas sambal Sumatera. Namanya sambal andaliman. Wah, rasanya mantap. Bisa dinikmati dengan berbagai macam ya. Di dalam sambal andaliman ini ada kemiri juga, ada cabai. Wah, rasanya itu mantap sekali. Andalimannya juga punya ciri khas tersendiri ya. Dimakan dengan nasi hangat, ikan goreng atau apapun itu lauknya dan sayurannya atau lalapannya, tetap enak dan mantap. Lihatlah ini ya. Andalimannya masih kelihatan dan masih terasa banget ketika dimakan. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah ini 1 ons cabai rawit hijau dan merah, ada bawang putih, ada juga bawang merah, ada jeruk nipis 2 biji, ini kemiri sekitar 20 biji atau lebih dari 1 ons, dan ini dia jadi favoritnya yaitu andaliman. Ini adalah bumbu khas untuk masakan Batak ya, atau masakan Sumatera Utara, Medan. Ini rasanya seperti ketir-ketir pedas, tapi bukan seperti cabai ya. Ini namanya andaliman, bumbu khas dari Sumatera. Dan untuk penyedap, saya akan menggunakan garam 1 sendok makan dan juga penyedap rasa. Boleh juga pakai kaldu jamur ya. Nah, kemudian saya akan ini mensangrai nanti kemirinya, atau saya goreng juga boleh ya. Dan juga ini bawang putih dan juga bawang merahnya. Cabenya akan saya ulek segar aja ya, nggak direbus atau diapa-apai. Nah, lihat ya teman-teman, ikuti cara mengolah sambal andaliman kita, sambal istimewa dari Sumatera Utara atau dari Medan. Oke. Teman-teman, saya akan menggunakan 2 penggorengan. Yang sebelah sini ini akan menggoreng bawang-bawang, dan yang di sini saya akan mensangrai kemirinya ya. Ini bawangnya saya goreng. Dan ini kemirinya saya sangrai ya. Oke. Kita sangrai dengan api yang tidak terlalu besar supaya dia jangan gosong ya, nanti kriuk-kriuk jadinya enak. Ini aroma bawangnya sudah sangat harum ya. Saya sangat senang menggoreng di wajan ini ya. Ya, ini wajan yang saya sangat sayangi karena dia anti lengket, tapi memang warnanya agak kecoklatan seperti coklat. Nah, oke, sambil menunggu bawangnya ini matang, ini tadi kemirinya saya belah-belah ya seperti ini jadinya, supaya dia lebih gampang lebih gampang matang ya. Sebenarnya bisa juga kemirinya ini kita goreng ya, tapi saya pengen yang disangrai supaya jangan terlalu banyak minyak ya nanti di dalam sambal kita. Ini akan saya sangrai sampai dia kecoklatan ya teman-teman ya. Ini kemirinya saya sangrai sampai coklat seperti ini ya. Tapi bukan gosong, jadi dia kayak kriuk-kriuk gitu. Nah, karena kemiri ini kan mengeluarkan minyak juga. Kalau saya goreng kan seperti minyaknya tambah double gitu, banyak. Nah, ini sebentar lagi, 5 menit lagi akan saya ini ya, sudah mulai bisa. Aromanya kemiri disangrai, enak banget ya. Inilah dia ya teman-teman, ciri khasnya sambal andaliman ini. Ada kemiri juga, teman sahabat setianya. Juga ada namanya kecombrang ya, atau kincung itu, tapi sudah beberapa hari saya cari tidak dapat. Jadi hari ini kita buat sambal istimewa sambal andaliman memang tanpa kecombrang. Mudah-mudahan waktu mendatang dapat kecombrang ya. Nah, oke. Tapi sudah ada jeruk nipis, jadi nggak apa-apa sih. Combrang itu juga menambah rasa asam gitu, tapi ada juga aroma khususnya.
Ya, ini sambal dari Sumatera Utara. Untuk mencari andaliman itu agak susah ya di kota saya ini di Surabaya. Tapi puji Tuhan ada dapat diberikan keluarga kemarin andalimannya, jadi kita buat hari ini sambal spesial sambal andaliman. Oke, ini sudah bisa teman-teman. Saya matikan kompornya ya. Kita mulai mengulek sambalnya. Oke. Kita mulai dengan mengulek cabai merah dan cabai hijaunya ya. Nah, ini dia. Semua kita ulek dulu ya. Tambahkan garam secukupnya. Oke, mulai kita ulek. Untuk cabai hijau dan cabai merah ini teman-teman, sebagian orang ada yang merebusnya dulu ya. Untuk mereka buatnya ada yang dengan cara direbus dulu ya, ada juga yang sama juga seperti tadi disangrai, ada juga yang dibakar, tapi ada juga yang seperti saya ini mentah ya, jadi dia lebih segar semuanya, sama andalimannya juga mentah. Nah ini ya kan, kalau gini segar enak ya. Oke, kita lanjut lagi mengulek. Nah setelah seperti ini kita masukkan ya, ini apa namanya, andalimannya. Mantap. Ini. Jadi kalau untuk kami yang merantau, kalau ada sambal seperti ini harta karun ya, soalnya agak susah mendapatkan andaliman di tanah perantauan ini. Kalau di Sumatera mungkin iya, tapi dapat juga di Sumatera itu juga harganya mahal ya, karena pohon andaliman ini juga susah cara panennya, tumbuhnya juga susah. Ini memang sepertinya hanya ada di Sumatera pohonnya ya, makanya dikatakan bumbu khas orang Sumatera. Aromanya udah enak, mantap. Oh ya, buat teman-teman yang sudah bergabung dengan kami ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung, silahkan subscribe ya. Tekan juga tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi kalau ada lagi untuk resep-resep selanjutnya yang kami akan buat. Nah teman-teman, kita akan memasak dengan bahan-bahan yang sederhana, istimewa ya untuk keluarga kita, namun rasanya tetap enak. Oke, saya lanjutkan dulu ya mengulek sambalnya ya. Ini ya, cabenya sudah hampir halus. Dan ini andaliman ini yang berwarna hijau ini ya, dia memang agak lambat untuk ini ya, halus nggak apa-apa. Kita ini juga sudah lumayan halus. Kita akan memasukkan dulu kemiri ya, yang sudah kita sangrai tadi kemirinya. Ini kita masukkan lagi dulu. Ini aromanya si andaliman sudah mulai terasa. Andaliman ini tanaman ya teman-teman ya. Ini ada bijinya ya, seperti buah-buahnya kecil-kecil gitu, berwarna hijau ya, dengan rasa yang unik. Ini saya ulek dulu dengan kemirinya, dan kemiri ini tadi kita sangrainya juga bagus ya, jadi dia sudah crunchy. Oke, kita aduk dulu, kita ulek, nggak usah terlalu halus tapi lumayan tercampur ya. Teman-teman mungkin ada yang bertanya ya, kok sambalnya nggak dipakai blender aja menghaluskannya, biar jangan sampai segininya gitu, artinya menguleknya lama maksudnya. Tapi kalau untuk sambal andaliman ini ya teman-teman, dia lebih enak kalau kita ulek pakai ulekan seperti ini ya, ulekan kayu juga boleh gitu. Jadi nanti tekstur andalimannya itu masih terasa gitu, enggak terlalu halus. Waktu kena digigit, wah rasanya mantap, ketir-ketir gimana gitu. Apalagi kita makan lagi nanti dengan ikan goreng atau
ikan bakar. Wah, ini pokoknya ini segala makanan ini enak untuk sambal ini ya. Pokoknya enak deh. Kalau dijual ini sudah berapa harganya? Karena andaliman itu juga mahal ya. Baik di Sumatera dijual juga mahal, apalagi kita yang di perantauan ini. Wah, itu memang bumbunya agak langka ya, jarang lah, nggak terlalu banyak dibanding dengan bumbu-bumbu yang lain. Wah, kalau teman-teman ada di sini, bisa rasakan ini. Cek rasa sambalnya ini. Tadi udah saya rasakan dikit. Enak. Jadi saya tambah semangat ini menguleknya. Pengen cepat ini. Nanti sekarang kita akan memasukkan bawang yang sudah kita goreng ya. Yang terakhir kita masukkan bawangnya semuanya. Bawang gorengnya juga aromanya harum. Kita ulek lagi ya sampai tercampur bawangnya. Inilah dia teman-teman, sambal andaliman khas Sumateranya. Lihatlah ini ya, sambalnya sudah teraduk dan tercampur semuanya. Rasanya enak. Nanti kita coba ya. Oke, teman-teman, saya akan menikmati sambal andaliman kita hari ini ya, dengan nasi, ikan, dan juga dengan sayurnya. Ini saya ambil dulu sambal andalimannya dan saya buat di dekat ikannya ya. Oke. Lalu saya pakai tangan ya. Tangan saya sudah bersih. Kita akan coba rasanya bagaimana. Mari makan teman-teman. Wah, saya sudah tidak sabar ini merasakannya. Sambal istimewa ya dengan nasi. Oke. Sambalnya sangat terasa teman-teman. Andalimannya tadi juga banyak. Rasa asam yang segar, kemiri, bawang masih terasa semuanya. Menggugah selera makan. Selamat mencoba teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman ada andaliman ya ketemu. Bisa dicari juga, mungkin ada yang menjual dan mencoba resep ini. Pokoknya rasanya mantap deh. Terima kasih untuk waktunya. Dah.